apa kabar? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat ya. Pada hari ini kita akan membahas tentang materi IPS bab 4, kehidupan masyarakat Indonesia pada masa praaksara Hindu, Buddha, dan Islam. Mari kita simak bersama-sama. Kehidupan manusia pada masa praaksara, mata pelajaran IPS kelas 7 semester 2. Adapun tujuan mempelajari bab ini, siswa dapat mengidentifikasi periodisasi masa praaksara di Indonesia, mendeskripsikan perkembangan masyarakat Indonesia pada masa praaksara, mendeskripsikan perkembangan masyarakat Indonesia pada masa Hindu-Buddha, dan mendeskripsikan perkembangan masyarakat Indonesia pada masa Islam. Berikutnya, kita akan mengenal apa itu masa praaksara. Masa praaksara terdiri dari dua kata, yaitu pra yang artinya sebelum dan aksara yang artinya tulisan. Jadi, masa praaksara memiliki arti masa sebelum manusia mulai mengenal tulisan. Masa praaksara disebut juga masa nirleka, yaitu masa tidak ada tulisan. Nah, kapan waktu dimulai dan kapan waktu berakhirnya? Apakah ada yang tahu? Masa praaksara dimulai sejak manusia ada. Itulah titik dimulainya masa praaksara. Dan waktu berakhirnya setelah manusia mulai mengenal tulisan. Berakhirnya masa praaksara tidak sama bagi tiap-tiap bangsa ya. Ada bangsa Mesir dan Mesopotamia. Mereka mengenal tulisan 3000 tahun sebelum Masehi. Artinya, mereka telah meninggalkan masa praaksara kira-kira 3000 tahun sebelum Masehi. Adapun bangsa Indonesia mulai mengenal tulisan sekitar abad ke-5 Masehi. Hal ini diketahui dari yupa, batu bertulis peninggalan kerajaan Kutai yang terdapat di Muara Kaman, Kalimantan Timur. Bangsa Indonesia meninggalkan masa praaksara pada abad ke-5 Masehi. Cara mengetahui kehidupan pada masa praaksara adalah dengan mempelajari melalui peninggalan-peninggalan yang ditinggalkan oleh manusia. Untuk mengetahui perkembangan manusia sejak awal kehidupannya, kita akan mempelajari periodisasi masa praaksara. Periodisasi masa praaksara dibagi menjadi 3, yaitu periodisasi secara geologis, periodisasi secara arkeologis, dan periodisasi berdasarkan perkembangan kehidupan. Periodisasi secara geologis. Pada masa ini, proses perubahan bumi terbagi atas beberapa fase atau zaman. Yang pertama, zaman Arkaikum, merupakan zaman tertua. Zaman ini berlangsung kira-kira sejak 2500 juta tahun yang lalu. Pada waktu itu, kulit bumi masih sangat panas, sehingga belum terdapat kehidupan di atasnya. Yang kedua, zaman Paleozoikum, atau zaman kehidupan tua, berlangsung kira-kira sejak 340 juta tahun yang lalu. Zaman ini sudah ditandai dengan munculnya tanda-tanda kehidupan, antara lain munculnya binatang-binatang kecil yang tidak bertulang punggung, berbagai jenis ikan, amfibi, dan reptil. Yang ketiga, zaman Mesozoikum, zaman kehidupan pertengahan, berlangsung sejak kira-kira 140 juta tahun lalu. Kehidupan bumi makin berkembang, dikenal sebagai zaman reptil. Karena pada zaman ini binatang reptil yang paling banyak ditemukan. 4. Neozoikum atau Kenozoikum, zaman kehidupan baru, berlangsung sejak kira-kira 60 juta tahun yang lalu. Zaman ini dibagi menjadi 2, yaitu zaman tertier. Pada zaman tertier, jenis-jenis reptil besar mulai punah dan bumi umumnya dikuasai oleh hewan-hewan besar yang menyusui. Contohnya adalah jenis gajah purba yang pernah hidup di Amerika Utara dan Eropa Utara. Zaman kuartier. Zaman kuartier berlangsung kira-kira 3 juta tahun yang lalu.
Zaman ini sangat penting karena merupakan awal kehidupan manusia pertama kali di muka bumi. Kita lanjut ke periodisasi secara arkeologis. Periodisasi secara arkeologis didasarkan atas hasil temuan benda-benda peninggalan yang dihasilkan oleh manusia. Periodisasi ini dibagi menjadi dua, yaitu zaman batu dan zaman logam. Kita akan membahas yang pertama, yaitu zaman batu. Zaman batu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, Paleolitikum. Berasal dari kata paleo artinya tua dan litos yang artinya batu. Hingga zaman ini disebut sebagai zaman batu tua. Zaman batu tua diperkirakan berlangsung kurang lebih 600.000 tahun silam. Kehidupan manusia masih sangat sederhana. Hidup berpindah-pindah atau nomaden. Memperoleh makanan dengan cara berburu, mengumpulkan buah-buahan, umbi-umbian, serta menangkap ikan. Alat yang digunakan terbuat dari batu yang masih kasar dan belum diasah, seperti kapak perimbas atau alat serpih yang digunakan untuk menguliti hewan. Mesolitikum. Mesolitikum berasal dari kata meso yang artinya tengah dan litos yang artinya batu, sehingga zaman ini disebut zaman batu tengah. Hasil kebudayaan ini lebih maju apabila dibandingkan dengan hasil kebudayaan zaman Paleolitikum. Manusia sudah hidup menetap. Ciri kebudayaan ini adalah kebudayaan Kyokenbondinger dan kebudayaan Abrishauspros. Kyokenbondinger adalah timbunan kulit kerang dan siput yang menggunung dan sudah menjadi fosil. Banyak ditemukan di sepanjang pantai timur Sumatera, yakni antara Langsa dan Medan. Alat yang ditemukan adalah jenis kapak genggam yang disebut tebel atau kapak Sumatera. Abrishauspros berarti gua yang dijadikan tempat tinggal manusia purba yang berfungsi sebagai tempat perlindungan dari cuaca atau binatang buas. Alat yang ditemukan pada gua tersebut adalah alat-alat dari batu seperti ujung panah, fleks, batu pipisan, dan alat-alat dari tulang dan tanduk rusa. Berikutnya kita akan membahas zaman Neolitikum. Berasal dari kata neo yang berarti baru dan litos yang berarti batu. Neolitikum berarti zaman batu baru. Pada masa ini, manusia mulai hidup menetap dan mampu menghasilkan bahan makanan sendiri melalui kegiatan bercocok tanam. Hasil kebudayaan yang terkenal adalah kapak persegi dan kapak lonjong. Selain kapak lonjong dan kapak persegi, pada zaman ini ditemukan juga barang-barang dari perhiasan, gerabah, dan pakaian. Perhiasan yang ditemukan umumnya terbuat dari batu dan kulit kerang. Berikut ini adalah gambar perhiasan yang terbuat dari batu. Nah, setelah tadi kita sudah membahas tentang pembagian berdasarkan Paleolitikum, Mesolitikum, dan Neolitikum, kita lanjut ke zaman Megalitikum. Jenis-jenis bangunan megalitikum antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menhir, bangunan berupa batu tegak atau tugu yang berfungsi sebagai tempat pemujaan roh nenek moyang atau tanda peringatan untuk orang yang telah meninggal. Yang kedua, dolmen, bangunan berupa meja batu terdiri atas batu lebar yang ditopang oleh beberapa batu yang lain. Dolmen berfungsi sebagai tempat persembahan untuk memuja arwah leluhur. Kubur peti batu berfungsi sebagai tempat penyimpanan mayat dibentuk dari 6 buah papan batu dan sebuah penutup peti. Waruga merupakan peti kubur batu dalam ukuran yang kecil, bentuknya kubus dan bulat. Waruga banyak ditemukan di Sulawesi Selatan. Sarkofagus merupakan bangunan berupa kubur batu yang berbentuk seperti lesung dan diberi tutup. Sarkofagus banyak ditemukan di daerah Bali. Yang berikutnya adalah punden berundak. Punden berundak merupakan bangunan bertingkat yang dihubungkan tanjakan kecil, berfungsi sebagai tempat pemujaan terhadap roh nenek moyang.
Dan patung ini adalah bentuk patung yang masih sangat sederhana, umumnya berbentuk binatang atau manusia. Setelah perkembangan kehidupan manusia dari zaman batu, manusia masuk ke zaman logam. Zaman logam, pada zaman ini manusia tidak hanya menggunakan bahan-bahan dari batu untuk alat kehidupannya, tetapi juga mempergunakan bahan dari logam, yaitu perunggu dan besi. Menurut perkembangannya, zaman logam dibagi menjadi 3, zaman perunggu, zaman tembaga, dan zaman besi. Indonesia hanya mengalami 2 zaman logam, yaitu zaman perunggu dan zaman besi. Benda-benda yang dihasilkan pada zaman ini antara lain kapak corong, nekara, candrasa, moko, dan bejana perunggu serta manik-manik. Nah, bagaimana materi tentang kehidupan manusia berdasarkan perkembangan zaman ini? Cukup menarik bukan? Semoga semua tetap semangat ya. Cukup sekian untuk kali ini. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Terima kasih.